Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 4, tema 5 pahlawanku, subtema ketiga sikap pahlawan. Kita masuk pembelajaran yang pertama. Untuk pembelajaran satu ini, muatan pembelajaran yang pertama ada IPS, kemudian ada IPA, yang terakhir ada Bahasa Indonesia. Selanjutnya, sobat belajar, untuk tujuan pembelajarannya, nanti kalian bisa membaca sendiri ya pada layar, apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Langsung aja sobat belajar, kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap? Tetap semangat ya. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajahan dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kamu akan mengenal beberapa pahlawan nasional. Bagaimana perjuangan mereka ya? Berikut adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Ayo mengamati sobat belajar. Ini ada peta Indonesia ya. Yang paling barat ada pahlawan yang bernama Cut Nyadin dari Aceh. Kemudian ada Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Yang sekarang masuk ke Jawa Barat ada Dewi Sartika. Kemudian untuk Kalimantan Selatan ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin. Kemudian dari Yogyakarta ada Pangeran Diponegoro. Dan dari Maluku ada Patimura. Yang terakhir dari Papua ada Silas Papare. Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional, sobat belajar? Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional? Tindakan apa saja yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut sehingga mereka disebut sebagai pahlawan nasional? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Bacalah kembali sejarah tentang pahlawan Kapitan Patimura berikut ini ya sobat belajar. Atau kalian bisa melihat atau menonton lagi video pembelajaran dari Pak Mahfud
seperti di tautan di atas ini ya. Nah, sekarang kalian bisa membaca lagi bacaan tentang Kapitan Pattimura. Nah, sobat belajar, setelah kalian membaca, tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan raja-raja pada masa Islam. Apa saja ya? Yang pertama, rela berkorban. Selanjutnya, kalian bisa menuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan raja-raja pada masa Islam ya, sobat belajar. Yang pertama ada rela berkorban. Kemudian sikap kesatria, maksudnya berani mengakui kesalahan bila salah. Bertanggung jawab segala ucapan dan tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, berjuang tanpa pamrih. Kemudian yang keempat, sikap pemberani. Kemudian yang kelima, pantang menyerah. Yang keenam, sikap berperilaku terpuji. Tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Apa saja ya, sobat belajar? Pertama, membantu tanpa pamrih. Ini ada di gotong royong. Kemudian berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian yang ketiga, rela berkorban. Yang keempat, jujur dan bertanggung jawab. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan umum. Yang keenam, memiliki rasa cinta tanah air. Yang ketujuh, bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Pattimura berjuang melawan penjajahan Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Selain Pattimura, Indonesia memiliki pahlawan nasional lainnya yaitu Bung Tomo. Bacalah teks berikut dalam materi sobat belajar. Mobil Bung Tomo. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil ini berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang cermin. Siapkan peralatannya ya sobat belajar. Nah, nanti kalian bisa menyiapkan sendok dan cermin datar. Kemudian lihatlah bayangan pada tiap cermin, lalu kalian bisa menuliskan bayangan yang dihasilkan ya sobat belajar. Ini contohnya. Yang pertama contoh untuk
praktek cermin cerkung, kemudian cermin cembung, yang terakhir ada cermin datar. Nah, hasil percobaannya seperti apa ya? Yang pertama, nama cermin adalah cermin cembung. Bayangannya dihasilkan, sifat bayangan pada cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian cermin cekung, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian terakhir ada cermin datar, bayangan yang terjadi sama besar, kemudian sama tegak, jarak benda sama dengan jarak bayangan, bayangan cermin tertukar isinya. Kemudian bayangan cermin merupakan bayangan semu, artinya bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar. Demikian sobat belajar video pelajaran kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat dan terus belajar ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.